Kembali lagi di Bego Teknologi ya. Waktunya sudah malam hari dan saya pasti dimarahin istri saya. Ya, itu dia ya. Sudah mulai. Memang yang namanya work life balancing mau balance ya. Tidak ada di dunia ini kalau Anda itu bukan siapa-siapa gitu. Maksudnya kayak kita kan bukan David Gadgetin, bukan siapa lagi yang gede-gede gitu ya. Masih belum bisa sampai sana. Belum bisa itu yang namanya work life balance. Semuanya tuh work for balance. Tapi gitulah. Jadi kita sebenarnya di sini kemarin kita udah ngenalin namanya Samsung S24 Plus ya. Ini Exynos. Nah, ini versi Snapdragon-nya. Wah, komplit sekali. Gitu ya. Samsung akan kita hajar. Nggak dihajar lah. Ya Kita hajar untuk di-review apakah benar bagus tidak gitu iya. loh, Ma. Apakah benar AI-nya itu berfungsi atau hanya gimmick marketing? Nah, gitu ya. Yang jelas coba lu kasih impresi awal lu untuk megang S24 Ultra ini. Ini the real handphone mahal sih. Maksud gua handphone prestige yang beneran kerasa prestige gitu. Kalau dibanding sama ini tuh jauh ya. Banget. Jauh banget ya. Banget. Beneran loh. Ini pas datang ya, coba sini gue pegang. Ini pas datang nih S24 Ultra ini langsung jadi kayak HP 3 juta gitu ini. Iya, kayak Ini gue tahu mahal, tahu ini flagship. Cuman entah kenapa saat ini datang gue suka banget sih ini. Sudah dari flat desainnya ini yang bikin kelas lu tuh bakal naik. Dan satu hal lagi, ada pennya. Jadi kalau misalnya lu punya duit nih bisa beli, lu bisa nih ke gebetan lu nih, aku mau chat dulu ya. Asik. Coba lo tau gak sih soal titaniumnya dia? Titaniumnya kenapa? Dia itu ada yang cari tahu. Yang titaniumnya itu grade-nya beda sama iPhone. Ya beda dong. Dia di bawahnya. Oh, iya beda dong. Tapi kok nggak dibikin patah gitu ya? Mungkin karena ini bagus. Tetap keras juga. Keras Iya. ini. Nah, juga kan sarang heo. Ingat ya, bukan panas tapi hangat. Gitu ya, ya udah. Tapi ya udahlah, itu mah yang lalu-lalu aja ya. Ini juga ada nih yang baru lagi dari Xiaomi. Kayaknya kemarin kita ngomongin sempat tuh soal TKDN Xiaomi 14 kayaknya muncul di Indonesia gitu. Semoga Gitu ya. Tapi karena ada TKDN ya, lu bisa cek sendiri yang dimana tidak bisa dicek lagi karena nggak tahu kenapa website-nya bego gitu ya. nunggu presiden ganti. Oh, nunggu presiden ganti ya karena budgetnya nggak ada kan. Iya. Gitulah ya pokoknya. Jadi Xiaomi 14 ini semakin kelihatan hilalnya karena Xiaomi 14 itu udah muncul di global. Iya, tanggal 25 Februari. Launch gitu. global. Launch global. Dimana Xiaomi 14 ini harusnya oke banget karena dia itu flagship 8 Gen 3 kan dia bener ya. Cuman dia bentuknya tuh kayak iPhone 15 Pro gitu. Yang ini apa? Compact gitu ya. Walaupun emang kita masih menunggu ultranya sih. Iya, jadi yang launching di global ini memang bukan yang ultra, masih biasa sama yang pro. Ya, gitu ya. Nah, tapi ada satu kemungkinan lagi nih. Kalau lihat dari Twitternya Xiaomi, ada undangan MWC. Wow. Tanggal 26 sampai 29 Februari. Mungkin kasih konteks kali. MWC itu apa? Itu MWC itu kayak mobile WC. Mobile WC. Ya pokoknya itu kayak CES atau Mobile pameran World Congress. Iya, itulah pameran-pameran dari smartphone biasanya. Harusnya di situ dia bisa mamerin gong-gongnya barang mereka. Nah, di teasernya itu dia tuh pertama teasernya tuh kayak semacam objek pixel. Yang utamanya tuh mobil SU7. Bagus dong. Tapi SU7. sebelah kirinya ada bentuk smartphone. Ini harusnya menjadi sebuah hint untuk orang-orang yang menunggu namanya Xiaomi 14 Ultra. Tapi kayaknya gue sih agak skeptis dia bisa masuk Indonesia Ultra. Emang kenapa? Ya nggak mungkin, kemahalan. Pasti kemahalan, yakin gue. Untuk ukuran Xiaomi ini, walaupun emang bagus aja Xiaomi, cuman masih Xiaomi gitu. Iya, Xiaomi gitu. Agak repot gitu. Tapi ngomongin Xiaomi ini ada lagi yang kocak sekali gitu ya. Ini adalah kejadian dari salah satu user Facebook yang membeli Xiaomi 13T seharga normal ya, nggak makan tengkulak, dia 6,5 juta. Datangnya adalah Oppo A57s, bro, gila. Tuh, kok namanya, bisa gitu? Iya, ini sih bukan Genjutsu lagi namanya, udah Katsuki ini. Ini udah kacau sih gitu. Ini kita sampai saat ini kita syuting itu belum tahu ya update-nya gimana gitu. Apakah diganti sama Xiaomi Store kah atau ini salah kurir kah gitu. Cuman nih kayaknya sih emang ini salah kurir sih. Iya, karena kan lu beli di Xiaomi Official Store kan kayaknya nggak mungkin gitu. Lu punya stok Oppo gitu. Nggak mungkin kan Xiaomi Official Store tiba-tiba ada Oppo gitu. Iya. Masukin aja bro. Mungkin udah malam kali kerjanya gitu kan. Masukin ada Oppo A57s.
Dia kasihan banget gitu ya. Dia harusnya menunggu namanya Leica 8200 Ultra, datangnya itu G35. Bayangin dapatnya G35. Harga 6 juta G35. Wah. Iya, tapi gue pengen tahu sih kronologi kenapa. Maksudnya sebisa itu ya, pasti yang sekarang kan potensi terbesar di kurirnya. Iya pasti. Ganti isinya kan. Ganti isinya, iya. Cuman ya kita nggak tahu sih. Semoga aja sih ini yang beli nggak sial-sial iya, banget nggak lah. sial ya. Semoga ini harusnya bukan, ini awas aja ya. Kalau gua lihat sampai update Xiaomi ini kagak mau tanggung jawab, nanti kita yang sikat tuh Xiaomi. Awas aja ya. Usah tanggung jawab, maksudnya bantulah. Bantulah, gitulah. Masa sih lu ada orang luar gitu ya. 6,5 juta loh. Lumayan itu loh. Bukan lumayan lagi, mahal untuk Indonesia itu ya. Tapi ya udahlah, ngomongin yang lain juga. Nah, ini ada namanya AI. Jadi kemarin kan Samsung ini kan, Samsung S24. Galaxy AI gitu. Yeah. Oppo tidak mau ketinggalan sebagai salah satu yang menurut gua kompetitor paling deketnya Samsung, yaitu Oppo. Dia ngeluarin AI juga nih ternyata nih. Ini udah di-tweet sama Pete Lau, jadi dia teaser soal AI-nya. Dan ada juga yang nge-share nih soal AI-nya nih. Jadi ngilangin objek cuma diganti sama tanaman. Oh iya, sama pot gitu tanaman, ya. Karena kan biasanya gua nggak tahu ya tujuannya apa ya. Walaupun emang biasanya itu kalau ganti orang tuh kayak ada sisa-sisa bekas penghapus gitu. Ditambah pas lagi nge-highlight itu kan objek orangnya doang. Oh, iya, tapi kan ada sebelahnya ada bayangannya. Ya itu jadi diganti, bayangannya diubah ke tanaman. Iya, bayangannya diubah tanaman. Yang mana oke banget sih. Dan kabarnya nih gue juga tadi gue lupa naruh lagi linknya. Jadi sampai HP ini HP gue ini bakal dapat katanya untuk Oppo AI. Jadi ini bukan prestige hanya untuk mungkin X series aja, tapi ke semuanya, yang dimana ini gokil banget. Iya. Gitu sih. Gue nggak tahu sih, walaupun gue nggak tahu ya untuk Samsung sendiri apakah A25-nya punya AI-nya juga apa enggak. Tapi kayaknya harusnya bisa aja sih. Harusnya bisa sih ya. Harusnya bisa. Yang penting selama cloud base kan kenapa enggak? Iya kan, bukan hardware. Tapi tau gak sih, tadi gue gatel gitu. Nama Oppo itu sangat ambigu gitu. Sangat menjebak. Namanya Oppo AI, disingkat Opai gitu loh. Opai, waduh. Opai anjing, wah bener juga ya. Itu bisa jadi gorengan baru harusnya loh. Opai. Lu untuk orang Oppo mungkin kalau AI-nya masuk lu goreng-goreng tuh bareng wibu-wibu ya. Opai gitu, Opai gitu ya. Opai. Bener juga ya. Ya udah, gue kira Opai yang makan ini. Itu Popeye. Oh. Ya udahlah, nggak jelas sih. Tapi ada yang jelas juga. Ini kemarin kita ngobrolin soal V30 ya, soal TKDN-nya, dan semakin dekat, makin kelihatan ada speknya. 7 Gen 3 dan 3 kamera 50 megapiksel. Yeah. Ini udah ada yang ngepost nih, namanya apa akun ini, kita kasih kredit namanya, tadi gue lupa namanya nih. Lupa tuh. Info Gadget Pro. Oh iya, info Gadget Pro nih. Dia katanya tuh ngelihat nih, ada kayak banner, ada Vivo V30 dan Vivo V30 Pro. Iya. Gila banget nih. Artinya mungkin ini harusnya Vivo semakin dekat. Tapi artinya yang lain nih, untuk kalian yang nunggu X100 kayaknya agak-agak diinin dulu lah. Iya. Belum lah, masih belum kayaknya. Ya walaupun kan kalau ada nih di Discord kita. Iya ada katanya. Dari komen, cuman karena komennya itu di hide namanya, jadi kita mau angkat. Iya. Itu kabar X100 bakal hadir di bulan puasa. Oh bulan puasa katanya. Jadi saat puasa nih lu lapar kan, ngeliat Vivo, batal puasa lu. Marah-marah. Ya udahlah. Tapi gimana nih, maksudnya tuh ruangan gue tuh bau banget, gimana solusinya? Oh cebok dong bang. Oh cebok, ternyata gue yang bau pantatnya. Satu ruangan bau. Ada di bawah bang. Oh ada di bawah, di mana? Oh di sini. Iya. Luar biasa. Nah ini adalah sponsor kita hari ini, namanya, nih mana brandnya anjir? Itu kecil tuh, atas. Kamara Derriye. Gitu ya. Ini untuk pengharum ruangan guys tuh. Ini bisa buat kamu Valentine-Valentinean ya. Iya. Daripada lu beli bunga mahal-mahal, mending beli ini aja nih, Calming Breeze dari Kamara Derriye. Iya. Gitu. Buat kamar kamu yang bau gitu. Iya, buat kamar kamu yang bau by clean ya. Iya. Pakai ini kan lumayan buat iya, bawa kan, gitu ya. Daripada apalagi yang kamarnya bau sabun ekonomi gitu. Itu yang bahaya tuh gitu ya. Nih, ini bisa nih diharumin sama ini nih. Mending langsung cek aja nih toko mereka nih, namanya Kamara Derriye. Yoi, gokil. Nah, tadi ngomongin tadi kan gue singgung soal V30 Pro kan. Iya. Ini tuh ternyata udah ada leak-nya ternyata. Leak-nya? Udah ada leak-nya. Tapi sebelum kita masuk ke Pro nih, V30 ternyata udah ada leak harganya nih. Oke. Bukan di Thailand, di Filipina harganya katanya 5,5 juta.
Oh, berarti tetap di atas E100. Iya, untuk ukuran menurut gua 7 Gen 3 ini menarik gak sih? Boleh sih, masih boleh karena emang harganya jatuhnya murah sih. Iya, E100 gue lupa harganya berapa tuh E100. E100 kan 4 juta kurang 1.000. Oh, ya untuk yang bawahnya 4,2 itu yang atasnya. Oh, bener harusnya emang agak nggak mungkin harganya 4 jutaan, cuman ini 5,5 juta 7 Gen 3 harusnya oke sih, karena gue denger tuningannya katanya oke, katanya gitu ya. Setidaknya positioning 7 Gen 3 pas lah. Iya, pas itu ya di V30 yang all-rounder. Nah, ini yang Pro-nya ini katanya tuh ini adalah rebranding dari S18 Pro. Yang kabarnya S18 Pro ini kalau lu cek nih, dia pakai Dimensity 9200 plus. Gila. Gila ya, dengan RAM 16 GB dan 512 GB storage gitu ya. Dan setupnya cuman beda nih. Ini setup kameranya tuh nggak kayak V30 kemarin. Dia setupnya tuh di S18 Pro ini 50-50-12. Oke. Tapi sayangnya nggak begitu. Gitu ya. Jadi yang gua temukan adalah ini dari hasil benchmark ya. Hasil benchmarknya V30 udah ada nih dengan kode V2319. Ya. Ini harusnya jadi seri V30 karena V30 kemarin kan itu V2318 gitu. Yes. Ini kayak atasnya gitu. Nah, ini hasil benchmarknya lumayan ya di single 1045 dan multinya di 3637. Nah, di sini katanya dia pakai Dimensity 8200. Yang Pro-nya nih. Iya, yang Pro-nya. Lumayan sih 8200. Iya, lumayan gitu dengan RAM katanya 12 GB gitu. Ya, mungkin kalau misalnya dia lebih serius ya, harusnya mirip sama 13T lah. Benar. Jadi seletingan gitu. Walaupun ini bukan gak ada embel-embel ultra, tapi seenggaknya Vivo ini kan udah lama ya, brand mature juga kan. Ya. Harusnya tuningan kameranya oke lah. Bisa lah. Ultra kan ya udah beda-beda tipis doang lah. Iya kan. Dan ini setup kamera yang tadi gue sebut tuh 50-50-12 kan. Cuman gak mungkin banget nih kalau V30 biasanya itu V30 biasanya udah pakai 55-50, masa ini tiba-tiba ada 12 megapiksel. Kayaknya kemungkinan ini mirip juga sama V30 atau bahkan mungkin ada kejutan lainnya gitu kan. Ada kejutan, menurut gua ada potensi si V30 ini pakai Zeiss. Wah masa ini? Ada kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah nih, ini coba lu komen. Oh iya bener ya. Ini cuman ini aja ya. Cuman kalau nggak salah ya. Cuma kalau kalian punya yang Pro-nya, yang Pro-nya pakai Zeiss itu masuk akal loh. Kalau misalnya kita berkaca sama brand China yang lain, 13T itu kan dia pakai Leica kan? Iya. Walaupun tuh bukan flagship Xiaomi 13-nya, cuman versi Lite-nya harusnya dikasih yang terbaik nih karena iya itu bener kan? Mana? Yang tadi fotonya. Fotonya kenapa? Yang ini promosi tuh V30. Co-Angel with Zeiss. Gua kelewatan ternyata. Bener. Wah, ini baru lagi nih ya. Gua gak perhatiin tadi bener lawan ya. Bannernya V30 Pro ini ada Zeiss yang artinya ini sudahlah head to head 13T melawan V30 Pro. Ya. Gitu ya. Kalau misalkan harganya yang biasa itu 5,5, Pro-nya 6,5, gimana? Waduh. Itu bagus sih. Itu bagus ya? Bagus sih. Ingat lagi ya. Untuk orang Indonesia itu nggak ada kata kemahalan. Nggak ada kata mahal, tapi kemahalan ada. Yes. Ini harusnya worth it. Walaupun emang sama juga sih di Dimensity 8200 ya gitu. Iya, 2200 pakai co-engineer juga. Iya, co-engineer dari Zeiss. Zeiss ini yang nggak tahu itu sama juga ya. Seleting itu sama Leica itu mirip dia mereka. Ya. Wow, gitu. Gue gak lihat tadi. Oke. Nah, ini lagi-lagi ya kalau misalnya 50 gitu, ada Zeiss sih oke sih. Walaupun kita nggak tahu ya ini ada tele atau enggak ya. Tapi kayaknya ada harusnya. Harusnya ada kalau ada 3 setup kamera nggak 2 megapiksel. Yang nggak cuma bener. Ultrawide tambahin lagi pasti tele. Pasti tele sih. Palingan kamera depannya beneran 12 megapiksel ya. Nah, udahlah kamera depan mah. Udahlah kalau itu ya udah. Ya udah gitu ya, hal khas Vivo ya. Tapi ya itu lumayan mencengangkan ya. Gue baru tahu tadi beneran gue tuh genuine gue. Cuman yang ada lagi yang mencengangkan lagi. Lu kalau perhatiin TKDN, Vivo juga ngeluarin 2 lagi nih ya. Ini ada namanya V232 dan V2342 gitu. Nah, ini V232 katanya ini ya udahlah Y03 palingan ya. Entry level lah, kayak HP-HP yang emang bisa diomongin, cuman kayak Y0 itu udah dari namanya aja udah Y0. Biarkan jualan aja sendiri. Udah jualan aja sendiri. Gue yakin tuh nggak akan segong Y100 gitu kan. Nah, cuman yang sangat gong ini adalah yang ini gitu ya. Ini V2342 ini kabarnya adalah V30 Lite. Luar biasa. Kemarin tuh V29e harusnya. Ini saking jeleknya nih nggak mau dibilang ini karena dari SoC-nya dia memakai Snapdragon 695.
Padahal baru lepas jeratan gitu ya. Iya. For Gen 2. Ya walaupun di bawahnya tapi udah gitu bagus. di Androidnya masih Android 13 gitu. Jadi kayak wah, ini semoga cuma leak ya. Ini karena kacau banget nih. Gak apa-apa lah, 13 masih baru. Iya. 14 kan masih rolling out kan. Iyalah gitu ya. Cuman 695-nya ini sih gua agak aneh ya. Walaupun desainnya emang oke gitu. Dari renderannya nih kayaknya dia emang mirip sama kayak V30 seriesnya, cuman dia lebih tipis gitu. Iya. Atau mungkin kalau kabar buruknya V30 Lite ini ya udah V29. Desainnya V29 cuman light aja gitu. Karena udah gak beres ya. Ya udahlah kayak gitu. 695 kan udah kebayang tuh videonya mentok di Full HD gitu ya. Syukur-syukur tuh 60 fps dan stabil, kalau enggak mampus ya. Kayak gini kan jadinya V29e kan ya, jadi yang mending V29e sekalian. Jadi ya jadi bingung. Dari gitu positioningnya kayak harusnya sih di bawah Y100 juga nih agak. Kocak banget jadi kan. Y itu tuh adalah seri. Jadi di Vivo nih untuk konteks ya, mungkin kalian nggak tahu nih karena banyak warga Xiaomi emang anjing. Ya, ini jadi di Vivo tuh ada namanya seri Y. Abis Y itu paling bawah nih, atasnya tuh V, atasnya baru X. Nah, ini masa iya sih Y100 lebih baik daripada V30 Lite gitu, walaupun Lite ya, bukan Lite, ini udah kacau emang, cuman ya ini masih V-series gitu loh. V-series harusnya minimal 6 Gen 1 lah gitu. Iya tuh. 6 Gen 1 lah, 695 lah. Nah, udahlah. Apalagi kalau ini harganya mahal sekali sih udah kelar nih barang cuma Diko ya, jadi nggak ngerti lagi gua. Jadi ya udahlah, jadi mending kita beralih ke yang lain. Juga ada TKDN ya, ini kesukaan para pecinta Korea Selatan. Asik. Sarangheo. Ya, ini Samsung TKDN-nya dari nama ada kelihatan ya, SMA556e dan SMA356e. Yo, ini itu apa tuh? A7 juga. Kenapa jadi A7 ya? Anjing banget ya. Ya inilah, ini udah kelihatan ya, ini A55 dan A35 nih. Ini juga udah muncul juga teaser kayak poster klik katanya nih. Ini masih sama dengan sayang sekali awesome-nya. Jargonnya awesome lagi ya. Gua enggak tahu sih, mungkin dia pengen kayak gitu kali. Ya tapi kenapa awesome? O-nya jadi Knox anjir. Masa sih? Knox tau kan Knox? Oh iya tahu gua. Iya. Buat apa? Ya itulah mungkin hint barangnya lah. Ini cuman dari A35 dulu. A35 dulu ini, A35 ini lumayan menarik karena desainnya kalau dibanding sama A34, Samsung A34. Samsung A35 ini pakai punch hole. Oke. Gitu ya, pakai punch hole ya, dengan salah satu ini rendernya ada namanya Awesome Lilac. Gue inget gue ada 3 warna, cuma gue lupa gitu sisanya. Awesome Lilac. Iya, Wisom Navy. Iya, Navy sama apa gitu ya. Nah, ini katanya ini tuh pakai SoC 1380. Ini yang dipakai sama Samsung A54 dan M54 yang harganya sangat murah itu ya. Ya, ini harganya sangat murah kan, 6,5 juta gitu ya. Dapat storage ya udahlah. Nah, maksud gua adalah ini gua nggak tahu nih untuk positioning dari harganya si A35 ini apa sih? A35 ya pasti gantiin A34 aja. Iya, gantiin A34, cuman kan A34 itu harganya seingat gua kemarin tuh 3 juta 4 juta ya. 4 juta kalau salah. Ini sih, ini kan kalau dari SoC aja nih mirip M35 yang dimana M55 ya SoC-nya, yang dimana harganya 6 juta. Kayaknya agak kocak sih kalau misalnya dia tiba-tiba turun gitu. M55 loh ini ya. Kalau M35 itu beda lagi sih, ingat gue tuh dia pakai apa sih SoC lupa, di harga 4 jutaan. Karena dan gak mungkin juga harganya 4 juta naik cuma 500 ribu, itu bakal ngorbanin namanya A54 dan M55 gitu. Iya. M54 maksud gue gitu. Iya, jadi masa hidupnya masih bagus sebenarnya. Masih bagus gitu. Jadi kalau misalnya nih A3 series ini harga 6 juta sih, wah gitu ya, walaupun emang menjual namanya Exynos 1380, SoC yang kemarin katanya bagus gitu ya, hangat ya, bukan panas, hangat gitu, dengan kamera mungkin bagus sih, cuman kalau A3 series aja nih bisa 6 juta, kacau sih. Ya harusnya udah murah lah. Iya, cuman kalau 5 juta agak kocak juga, yang artinya A54 dan M54 tuh harganya harus turun mau nggak mau. Jadi kayak ya udah, ini juga ini kalau dibanding sama A34 nih, ini sama-sama IP67, perbedaannya di SoC aja. Kalau A34 kemarin tuh pakai 1080-nya Dimensity, kalau ini pakai 1380 ya. Ini kamera juga naik 2 megapiksel dari 48 ke 50. Oke. Ini lumayan di highlight loh, Jadi kayaknya ada perbedaan sensor juga sih. Gua nggak tahu ya kemarin sensornya apa karena kita nggak review. Iya. Gak review kan? Megang doang. Iya. Ya udah, ini masalah storage aja sih. Storage masalah harga aja sih. Aja. Yang ngomong bagus pasti bagus, sudahlah. Udah, cuman jadi kayak M5. Jadi kayak berisik kan mic gua. Kenapa? Ini pasti bagus ya udahlah.
pasti kata pasti bagus lah ya. A54 ini jadi kayak A54 yang yang duitnya nggak nyampe, ini A54 kayaknya bisa nih ke sini nih, atau saya ke A35 ya, harusnya gitu ya, karena mirip-mirip aja gitu. Nah ini lalu ada satu lagi A55. Nah ini lumayan menarik ya, ini bisa dibahas lah seenggaknya. Nih ini A55 ini kabarnya dia pakai Exynos 1480 yang dimana ini lumayan baru nih. Generasi barunya. Iya generasi barunya, ini seinget gue keluarnya Oktober gitu ya. Ini udah ada leak ya di Geekbench, dia pakai Geekbench-nya itu 1100 untuk singlenya dan multinya 3536. Ini kalau nggak salah gue cek ini di atas A54 kemarin gitu. Oh pasti dong. Iya pasti ya. Jadi kayak ada peningkatan performance dari benchmarking lumayan signifikan nih. Ini dari arsitekturnya nih 8 core, ini mirip sama 7S Gen 2. Dia pakai 4A7 berapa sih? 78. Iya 4A78 dan 4A55 ini mirip loh. Cuman perbedaannya ada di GPU. Nah ini dia nih ya. Eclipse 530 ya, yang gua lihat-lihat tuh katanya ini menjual selain experience yang smooth, lalu kayak buat multitasking, ini menjual gaming berat katanya. Nggak pernah dipakai itu Adrian 2-nya. Gitu sekali. Ya. Jadi ini sampai ditulis namanya high quality gaming. Jadi kayak bisa nih kayaknya Genshin rata kanan. Di situ taruh panci di atasnya tuh. Ya, gitu ya. Cuman ya udah itu aja sih, sampai situ aja leak ya. Sisanya sih kalau seingat gua A35 apa A5 dan A55 itu punya apa sih namanya yang button baru tuh? Hah? Dari Samsung. Button Island itu ya. Island. Yang pokoknya agak maju gitu ya. Iya, agak maju gitu lah. Ya udah desainnya juga sama. Yang jelas ini yang paling kelihatan bagus adalah A55 sih. Yes. Karena dia pakai SoC baru gitu. Dan pembuktian juga untuk Samsung, apakah mereka yang berani bilang gaming smooth quality, high quality gaming ini beneran bisa gaming apa enggak gitu. Enggak tahu ya. Kalau cuman masalah foto sama AI doang ya itu juga bisa Oppo. Nah, karena ada Oppo lagi nih. Iya, karena ada Oppo lagi nih. Ya, ini dari Oppo Reno 12 series ya, ini leak-nya dari Smart Pikachu gitu. Ini dia pakai MediaTek 24 nanometer. Ini memang chipsetnya belum keluar. Yang kabarnya itu kalau nggak salah 8.000 berapa? Oh 8.000. 7.000 apa 8.000 gitu. Iya, ini pakai chipset baru ya, dan ya udah gitu. Kalau ngomongin Oppo Reno harusnya juga ada Hypertone-nya. Di sini juga RAM-nya 12 GB lagi, nggak mungkin turun ya, udah pasti gitu kan. 120 Hz OLED ya, side curve glass back gitu, 50 megapiksel OIS. Ya udah ini sih udah pasti oke soal kamera yang dimana gue juga masih belum dapat info banyak sih. Ya pasti ini kayak kurang lebih sama kayak Reno 11. Konfigurasi kayak kamera kan nggak ada ultrawide ya. Nggak ada ultrawide, nggak ada telefotonya. Utama sama ultrawide gitu kan. Tapi ini menarik ini karena di seri yang low-nya ini dia pakai chipset yang unknown gitu. Ya masih belum keluar nih, berarti kemungkinan apa? 7.300 harusnya. Iya, karena 7.200 terakhir kan. Kemarin kan 750. Iya, 750. Harusnya sekarang 7.300. Oh iya. Ini kan kalau nggak salah Reno 11 kayak kurang diomongin ya. Tapi ini diomongin nih Reno 10 nih. Harusnya yang genap ini oke harusnya. Harusnya ya. Harusnya oke gitu. Nah ini ngomongin yang genapnya juga nih, Reno 12 Pro ini juga oke nih. Ya. Karena dia pakai Dimensity 9200 gitu. Ini ada 50 megapiksel dan 2 optical zoom. Ini sama aja sih kayaknya, mirip ya, 8 megapiksel untuk kamera dan 50 megapiksel selfie kamera gitu. Nah, itu kan ada telenya kan? Ada telenya gitu. Jadi ya kalau Oppo Reno, kalau udah ngomong Reno ya udah bagus-bagus aja. Kameranya bagus sih. Cuman ya kita harus ingat lagi. Apa? Cina dan global itu beda. Itu dia. Kalau melihat Reno 11, Cina dan global tiba-tiba kok beda ya. Pas kemarin kan lumayan, udah seneng banget ya. Udah seneng banget kan Oppo Reno 11 Pro apa? 11 biasa Pro, ya? 11 Pro. 11 Pro ya? 8 plus Gen 1 harga 8 juta. Oppo mana mungkin. Tiba-tiba. Apa sih dia pakai, gue lupa deh. 8.000 ya? 8.000. Emang sama bagus, cuman kayaknya agak menurunkan ekspektasi gitu. Kayak, wah bagus sih ternyata, gitu. Ternyata emang Oppo gitu. Ternyata emang Oppo lagi ya, emang luar biasa gitu. Tapi ya, ngomongin Oppo, mending kita langsung aja ke Pacul of the Week. Pacul of the Week. Nah, langsung pertanyaan pertama. Nah, ini dari Rosi Full Fikri ya. Bang, mana review Sharp Aquosense 8-nya? Nah, ini dia. Jadi mending ditunggu aja. Ini HP oke lah. Gitu. Ya karena kita baru syuting hari ini. Nah, iya baru syuting. Jadi perlu diedit, perlu di syuting Iya, mohon maaf ya, belum diapa-apain nih. Cuman udah syuting. Yang jelas
Oke lah itu jangan menilai buku dari sampulnya, mungkin itulah. Ya, benar. Itu sih. Itu bagus banget. Dan dari harganya, coba lu kasih teaser ya. Harganya berapa sih? Harganya udah 6 juta. 6 juta kan. Cuman ternyata gue kira itu mahal ya. Tapi kalau dibandingin sama Jepang katanya enggak ya? Iya, katanya ada di Jepang. Ini nggak tahu sih. Ini juga banyak berita bahkan dari testimoninya pembeli gitu. Kalau di Jepang tuh lu dapet handphonenya aja. Di sini dapat charger, kabel, sampai casing gitu. Komplit di sini. Komplit gitu. Dengan ya oke lah, itu HP oke banget sih, dan di luar dugaan ternyata 6 Gen 1 ini oke sih. Iya sih, memang potensinya keluar gitu. Potensi keluar gitu, dan emang harus digantikan. Tadi kan kita ngomong tuh 695 mending 6 Gen 1. Ya emang bagus tuh 6 Gen 1 tuh. Ternyata bagus gitu. Rumor-rumor kemarin tuh kuring aja gitu. Tapi ya udahlah, mending ditunggu aja untuk Sharp Aquos Sense 8-nya. Udah tunggu aja gitu ya. Nah, ini yang kedua nih. Dari Ahmad Asmiraihan ya. Bang, review Poco X6 dan X6 Pro dong. Nah, X6 Pro nih kebetulan kita belum dapat kesempatan gitu ya. Cuman Poco X6 tuh oke. Udah. Oke gitu bagus. Ya. Itu bagus ya. Maksudnya kayak handphone yang all rounder, yang kayak emang beneran mirip X5 Pro ya. X5 Pro itu kemarin all rounder, jangan salah loh. Jadi dia diturunin gitu ke Poco X6. Ya udah, lu tinggal beli, tinggal pakai. Ya itu bukan handphone yang perlu lu pusingin sih. Iya, kayak kalau masih ada stok beli aja. Gitu. Iya, kalau masih ada stok beli aja udah. Gitu. Cuman kayaknya kurang gong ya. Kalau X6 dan X6 Pro kan kayak kurang beda jauh gitu. Iya. Bawah sama langit gitu. Dari ini aja deh, kita nggak usah ngomongin SoC deh. Dari goibnya aja X6 Pro udah kelawan gitu. Iya. Udah HP bagus aja gitu. Emang banyak masalah katanya panas sih, kita nggak nyoba sih. Iya, belum tahu. Penasaran juga sih sebenarnya. Cuman ya kayaknya agak nggak aci kalau X6 dan X6 Pro itu udah pasti beda kelas. Iya. X6 Pro mungkin kalau F6 masuk itu baru bisa dibandingin. Iya. Karena kan katanya itu pengganti Poco F5 kan. Iya. Ya ini nih, Poco X6 mending kita bandingin sama Poco F6 Pro. Bisa tuh. Kan masih satu inilah ya, ratusan ribu. Oh iya, ratusan ribu ya bedanya? Masih ratusan ribu ya, beda-beda tipis. M6 Pro sama X6 Pro, M6 Pro sama X6 tuh bedanya nggak jauh antutunya. Langsung ke X6 Pro tuh. X6 Pro udah beda, itu Tuhan, itu udah dewa. Nah ini kayaknya bakal oke banget nih kalau misalnya membantu kalian. Haruskah save money berapa ratus ribu atau enggak? Langsung keluarin aja semua. Langsung keluarin aja semua gitu. Lu beli dua-duanya terserah. Yang penting pakai link kita belinya gitu. Jadi tunggu aja kontennya. Tapi sorry nih, kita minggu lalu gak ada video, Ger. Cuman bego teknologi. Lu lihat channel kita sekarang sebelum video ini bego teknologi. Harusnya diomongin dari awal tuh, lupa gue juga. Iya, bego teknologi mulu jadinya. Jadi kayak sorry nih. Bukan tech reviewer nih, ini mau bego teknologi. Ini ganti cantak gitu. Emang gila nih week sekarang nih, week parah nih. Iya, week lagi stres, Pak, gitu ya. Ya udahlah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini dari lumayan tuh pertanyaan. Ini Teddy Beast 47. Ya, coba baca di. Bang, kenapa HP goib dalam beberapa jam nggak dibikin lagi aja yang banyak? Karena banyak yang minat dan penjualan masih kencang sampai peminat berkurang baru stop. Kan punya pabrik juga. Tiap restock selalu habis dalam berapa menit ya biar cuannya gede. Iya, emang secara logika gampang. Kan bikin handphone tuh nggak kayak bikin roti. Iya, gitu kalau bikin roti lu habis tuh stok selesai gitu. Iya. Kalau HP itu banyak banget bro yang diambil bro. Pikirannya gede. Dari spare partnya aja tuh dari mana-mana gitu. Iya, pusing banget. Jadi itu memang sebuah brand handphone. Lo masih memikirkan ini misalkan S24, lo masih dibuat buat berapa juta unit gitu. Baru mereka nyampe target apa enggak gitu. Iya kan lucu nih. Lo pertama bikin S24 1 juta unit karena laku tapi nggak bisa 1 juta gitu ya. Ya lu bikinnya 10.000 kan nggak lucu. Iya nggak lucu. Jadi mereka itu para brand itu tuh ya udah mereka tahu nih di bakal laku segini nih. Mungkin kemarin Poco X6 Pro tuh cuma dibikin 20.000 unit kali. Ya contoh gitu ya. Jadi kayak ya udah saat itu laku semua ya udah habis, mau diapain lagi gitu. Dan pasti mereka udah cuan gede. Iya, dan percayalah semua brand tuh begitu. Cuma bedanya Poco X6 Pro ini emang gak masuk di akal. Dari harga, dari spesifikasi yang dikasih juga, update aja udah mulai dipikirin sama dia. Iya. Lu bayang gak sih kalau misalnya Poco ini masuk ke semua gitu, yang lain jualan jadinya. Emang gitu ya. Lagi-lagi ini kerjaan hubungan dia. Emang enak banget itu ya Poco gitu tuh. Ya. Maksudnya gitulah, gak segampang itu. Dan seinget gua, itu kan dia gak punya pabrik ya, dia numpang ya. Ya numpang juga. Kan gak enak juga gitu loh kalau minta dikit. Kalau punya pabrik pun aja tuh gak bisa asal, nih lu punya pabrik aja tuh gak bisa asal keluarin terus gitu. Iya. Masih ada kayak jangka waktunya, lu PO dulu gitu. Iya. Nah, ini kan
Ya gitu ya. Daripada lu pada si brand ini mikirin bikin lagi gitu ya, mending kayak develop barang baru aja. Iya bener. Lebih enak. Jadi kan ada waktu gitu, ini ada duit, ada waktu develop, main jual lagi. Iya paling mereka juga bikin lagi dikit-dikit doang sih, kayak seingat gua sih ya, lu coba pantengin aja itu Shopee, Lazada, Tokped gitu ya. Iya. Itu biasanya restock cuma sedikit. Nah tuh yang nunggu restock tuh emang psikopat emang. 1.000 habis, gila banget. Baru di restock, ada gue lihat sendiri di mata gue sendiri. Waktu itu kejadian Poco F5 nih. Itu ada yang nge-share, ini ada lagi nih stoknya nih. Itu 5 menit pak. Iya. Hilang langsung. Ya, siapa yang beli ya? Tapi gimana orang beli 1.000 unit contoh gitu loh. Iya. Misalnya 100 unit sekaligus gitu. Iya, mereka tuh pede banget bisa jual lagi gitu ya. Ya bisa aja sih sebenarnya, cuman bisa gitu lu beli di Tokped klik 100 unit. Wah, itu kan mahal ya? Iya. Berarti 5 juta. Iya, 400 juta. Gila baik banget itu. Iya, banyak banget itu. Itu emang udah pasti mainan tengkulak emang. Emang lu nggak tahu lah, gitu lah, nggak ngerti lah. Itulah bisnis ya. Kita mah cuma review gitu, nggak ngerti bisnis gitu. Ya udahlah, mending tutup aja di. Jadi mungkin aja dulu Bego Teknologi kita minggu kali ini. Sorry kalau videonya cuma Bego Teknologi. Kita berusaha untuk bikin konten lagi karena upcoming konten nih harusnya udah banyak. Aquos salah satunya. Aquos ya. Itu mantep banget, dan juga janji kita kemarin bakal bahas laptop AI. Iya, laptop AI itu juga. Laptop basis AI harus ditunggu sama kalian. Yes, itu bagus banget, gak kayak handphone AI, udah bagus aja gitu. Kan belum tahu potensinya. Dulu laptop yang punya AI ya udah juga, karena ya laptop AI belum jelas. Sekarang udah jelas kan penggunaannya kayak gimana. Handphone juga begitu, Ger. Iya. Ini generasi pertama, generasi prematur gitu. Betul, prematur. Jadi ya udah ya, tunggu aja konten kita selanjutnya. Jangan tinggalin channel kita. Iya, karena gak ada review ya. Loh, anjing nih channel nih cuma ngobrol-ngobrol doang. Iya, banyak. Ini belum nih, itu juga belum tuh. Iya, belum. Jadi sabar guys, sabar. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel Nyanteh juga ya. Dan kalau sebel, ingat sebelnya jangan sendiri, disebarkan lah. Ya, jangan mau kesal sendiri. Jadi sampai jumpa di channel Nyanteh. Bye-bye. Bye-bye.